Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devernia Vitega. Saya di kelas non reguler Cibenying. Di sini saya mendapatkan tugas tentang pembelajaran penyajian data tabel dan grafik. Apa sih penyajian data itu? Oke, saya jelaskan ya. Yang pertama, penyajian data itu merupakan cara yang digunakan untuk menata atau mengatur data sehingga data mudah untuk dimengerti. Nah, terus dalam penyajian data tabel, yaitu tabel merupakan kumpulan angka-angka yang tersusun berdasarkan kategori-kategori atau karakteristik tertentu sehingga memudahkan untuk dianalisis. Nah, dalam penyajian data tabel itu ada 3. Yang pertama, tabel 1 arah, tabel 2 arah, dan tabel 3 arah. Nah, apa sih tabel 1 arah itu? Tabel 1 arah adalah tabel yang hanya terdiri dari satu karakteristik atau kategori lainnya. Nanti saya bisa dijelaskan di sini. Nah, di sini nanti ada gambar-gambarnya juga ya, teman-teman. Nah, terus dalam tabel 2 arah itu terdiri dari 2 karakteristik atau 2 kategori. Nanti misalnya ada di sini ya. Terus tabel 3 arah, ada contohnya juga, yaitu tabel 3 arah itu, tabel 3 arah menunjukkan 3 karakteristik atau 3 kategori. Nanti saya ada contohnya juga di sini ya, teman-teman. Nah, terus kita lanjut ke penyajian data dengan grafik. Apa sih penyajian data dengan grafik itu? Nah, grafik adalah gambar yang terdiri atas garis dan titik koordinat. Dalam sebuah grafik terdapat 2 jenis garis koordinat, yakni garis koordinat X dengan posisi horizontal dan garis koordinat Y dengan posisi vertikal. Nah, terus dalam grafik itu ada 3 juga. Ada grafik garis, grafik batang, dan grafik lingkaran. Nah, dalam grafik garis itu dibagi menjadi 2 bagian juga. Terus yang itu ada single line chart and yang terdiri dari 1 garis saja, sedangkan grafik multiplet line chart itu terdiri dari beberapa garis. Contohnya nanti bisa di sini supaya kalian mengerti. Nah, terus dalam grafik batang yaitu dibagi dua ya, sama yaitu ada single bar chart yang terdiri dari 1 batang saja dan middle bar chart terdiri dari beberapa batang. Nanti contohnya saya jelaskan di sini juga. Nah, terus dalam grafik lingkaran sama dibagi menjadi 2 bagian, yaitu single P-chart yang terdiri dari 1 lingkaran saja dan multiplet P-chart yang terdiri dari beberapa lingkaran. Nanti contohnya bisa di sini juga. Nah, selanjutnya ada mengubah data tabel ke dalam bentuk grafik maupun sebaliknya. Nah, dalam tabel itu kan adalah kumpulan data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Baris dan kolom ini berfungsi untuk menunjukkan data terkecil keduanya, di mana titik temu antara baris dan kolom adalah data yang dimaksud. Nah, terus dalam grafik kan adalah gambar dinamika data yang ada, bisa naik, bisa turun atau naik turun. Awal yang harus kita lakukan dalam membaca data pada grafik adalah dengan melihat judul grafik, kemudian baru melihat data yang ada. Ada banyak macam grafik. Kan ada diantaranya ada grafik batang, lingkaran, dan garis ya. Nah, terus jadi jika ada datanya tinggal menyusunnya untuk disajikan ke tabel maupun grafik. Halo teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mean, modus, dan median. Apa sih mean itu? Nah, disebut juga dengan rata-rata adalah jumlah seluruh data
dapat dibagi dengan banyaknya data. Terus cara hitungnya jumlahkan semua data kemudian bagi dengan banyaknya data. Contohnya hitung minnya dulu dari data berikut. Terus ada 18, 14, 18, 22, 16, 18, 10 sama 20. Hitung dulu semuanya. Nah, baru kita jawab. Jawabnya semuanya ditambahin dulu. Terus udah itu dibagi sama banyaknya data. Gampang sih. Nanti bisa kalian lihat di sini juga. Nah, terus ada modus. Modus itu data yang sering muncul atau data yang paling banyak. Cara hitungnya, cari data yang paling banyak muncul. Nah, gitu. Terus ada median juga. Median itu disebut dengan nilai tengah. Adalah nilai data yang letaknya di tengah dari data yang diurutkan. Cara hitungnya, pertama, urutkan terlebih dahulu dari data terkecil ke data yang terbesar. Jika banyak data adalah ganjil, maka median tepat ada di tengah atau bisa digambarkan dengan rumus sebagai berikut. Jika banyak data genap, maka median adalah rata-rata. Rata-rata kedua data yang letaknya tepat di tengah atau bisa menggunakan rumus. Nanti rumusnya juga saya bisa dijelaskan semuanya di sini supaya kalian mengerti. Nah, segitu saja teman-teman. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.